Halo para sahabatku cinta damai dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu, dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini saya akan sharing tentang sejarah para pahlawan. Semoga bermanfaat dan menambah kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia. Selamat mendengarkan. Laksamana Malahayati, lahir tanggal 1 Januari tahun 1550 dan wafat tanggal 30 Juni tahun 1615. Adalah salah seorang pejuang wanita yang berasal dari Kesultanan Aceh. Ayahnya bernama Laksamana Mahmud Shah. Kakek Laksamana Malahayati, dari garis keturunan ayahnya adalah bernama Laksamana Muhammad Said Shah putra dari Sultan Salahuddin Shah, yang memerintah pada tahun 1530 sampai tahun 1539 Masehi. Sultan Salahuddin Shah adalah seorang putra dari Sultan Ibrahim Ali Mughayat Shah tahun 1513 sampai tahun 1530 Masehi. Beliau juga seorang pendiri kerajaan Aceh Darussalam. Malahayati meninggal saat melindungi Teluk Krueng Raya dari serangan Portugis yang dipimpin oleh Laksamana Martim Afonso de Castro. Malahayati memiliki suami bernama Laksamana Zainal Abidin. Malahayati memimpin 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda-janda yang rela mati syahid, untuk berperang melawan Belanda pada tanggal 11 September tahun 1599. Malahayati berhasil membunuh Cornelis de Houtman dalam pertempuran 1 lawan 1 di geladak kapal. Dia mendapat gelar Laksamana berkat keberaniannya, kemudian ia lebih dikenal dengan nama Laksamana Malahayati. Saat meninggal dunia, jasad Malahayati dikebumikan di Bukit Krueng Raya, Lamreh, Aceh Besar. Pada masa kanak-kanak dan remaja ia mendapat pendidikan di istana. Ia juga masih berkerabat dengan Sultan Aceh. Ayah dan kakeknya berbakti di Kesultanan Aceh sebagai Panglima Angkatan Laut. Dari situlah timbul semangat Malahayati. Ia kemudian mengikuti jejak ayah dan kakeknya dengan menempuh pendidikan militer. Jurusan Angkatan Laut di Akademi Baitul Maqdis. Perjuangan Malahayati melawan penjajah dimulai setelah terjadinya pertempuran di Teluk Haru. Armada Laut Kesultanan Aceh melawan armada Portugis. Pada pertempuran itu, Laksamana Zainal Abidin, suami dari Malahayati, gugur di medan perang. Setelah ditinggal wafat oleh suaminya, kemudian Malahayati mengusulkan kepada Sultan Aceh untuk membentuk pasukan yang terdiri dari janda-janda dari prajurit Aceh yang gugur dalam peperangan. Setelah permintaan itu dikabulkan, kemudian ia diangkat sebagai pemimpin pasukan Inong Bale dengan pangkat Laksamana. Malahayati adalah wanita Aceh yang pertama menyandang gelar ini. Laksamana Malahayati dan pasukannya bertugas melindungi pelabuhan-pelabuhan dagang di Aceh. Pada tanggal 21 Juni tahun 1599, Laksamana Malahayati berhadapan dengan kapal Belanda yang mencoba memaksakan kehendaknya. Laksamana Malahayati dan pasukannya tidak dapat menerima. Mereka mengadakan perlawanan. Dan dalam peristiwa itu Cornelis de Houtman dan beberapa pelaut Belanda Frederik de Houtman, wakil komandan armada Belanda, berhasil ditangkap oleh pihak Aceh. Laksamana Malahayati tidak hanya pandai di medan perang. Ia juga pandai melakukan perundingan damai, mewakili Sultan Aceh dengan pihak Belanda. Dan perundingan itu adalah upaya Belanda untuk melepaskan Frederik de Houtman yang ditangkap oleh Laksamana Malahayati. Setelah terjadi perundingan damai, lalu Frederik de Houtman dilepaskan, namun Belanda harus membayar ganti rugi kepada Kesultanan Aceh. Laksamana Malahayati mendapatkan gelar pahlawan nasional pada tanggal 9 November tahun 2017. Nama pahlawan Malahayati kini dijadikan sebagai nama jalan di berbagai wilayah di Indonesia. Nama Malahayati juga banyak diabadikan dalam berbagai hal, seperti 1. Nama pelabuhan laut di Teluk Krueng Raya, Aceh Besar yang dinamakan dengan Pelabuhan Malahayati.
2. Salah satu kapal perang jenis berpeluru kendali fregat, sekelas Fatahillah milik TNI Angkatan Laut yang dinamakan KRI Malahayati. 3. Kapal perang ini dibuat di galangan kapal Wilton Vigen Noord-Sidam Belanda, pada tahun 1980, khusus untuk TNI AL. 4. Nama Malahayati juga diabadikan dalam dunia pendidikan, yaitu Universitas Malahayati yang terdapat di Bandar Lampung. 5. Sejarah. Malahayati dijadikan sebuah serial film Laksamana Malahayati yang menceritakan riwayat hidup Malahayati telah dibuat pada tahun 2007. Demikian sedikit ulasan tentang pahlawan nasional Indonesia. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan, dan semakin cinta terhadap tanah air Indonesia. Berkah dalam.